Shalom, selamat pagi sahabat Kristus dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya, Pendeta Muda Hendrik Triantoko, bisa berbagi berkat. Mari sama-sama kita mau diberkati dengan firman Tuhan yang kita angkat sebuah tema sumber berkat. Ya, tentu sumber berkat yang besar, yang luar biasa. Tidak ada lagi selain daripada Tuhan. Tetapi kita mau belajar untuk mendapatkan sumber berkat. Apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan. Mari kekasih Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada pasal yang keempat ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita percaya, kita sepakat sumber berkat adalah dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan malah pada pagi ini, ya, sumber berkat yang tidak ada duanya, yang berasal dari Tuhan, diberikan melalui kata damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Bapak Ibu kekasih Tuhan, damai sejahtera adalah sebuah pemeliharaan Tuhan, ya, sebuah kasih karunia Tuhan, keamanan, pertolongan, ya. Jadi seluruh kebaikan Tuhan dijadikan satu dalam bahasa damai sejahtera. Dan itu Bapak Ibu kekasih Tuhan dapat kita rasakan, dapat kita nikmati melalui dua hal. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan pikiran, ya, hati. Kenapa? Ya, yang harus dipelihara adalah hati kita. Kita ingat di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kitab Amsal, Bapak Ibu, tentu kita sudah ingat, ya, firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih-kasih Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau mengalami namanya damai sejahtera, pemeliharaan kasih setia Tuhan yang utuh, mari awali dengan kita menjaga hati, ya. Karena dari hati kita itu terpancar sebuah kehidupan. Ya, buat apa kita menerima segala hal yang pahit, tetapi kalau hati kita tidak kita jaga sehingga kehidupan kita tidak menjadi berkat. Kekasih Tuhan, jadi ayo, kalau kita mau lebih lagi, mau menikmati damai sejahtera yang memelihara kita, yang melampaui segala akal pikiran, kita awali dengan kita menjaga hati. Ya, dari hati terpancar kehidupan. Dari hati maka seluruh kehidupan kita, ya, akan diberkati, bahkan dapat menjadi berkat, ya. Dan firman Tuhan di kitab Amsal yang lain kita tahu, kita ingat apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-17. Dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat. Berawal dari hati yang diubahkan menjadi hati yang gembira, menjadi hati yang penuh dengan sukacita, juga mendukung di dalam kehidupan kita untuk semakin sehat, ya saudara. Jadi buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kalau kita sakit-sakitan, kalau kita tidak bisa menikmati. Sebab itu mari
Kita sambut sumber berkat dari Tuhan malah berawal dari hati kita. Jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan supaya dari situ terpancar sebuah kehidupan. Buat hati kita selalu bersuka cita di hadapan Tuhan, dan kita akan menikmati namanya itu kesehatan. Nah, yang kedua, selain daripada hati, tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan, ya, selain daripada memenuhi hati kita, yaitu memenuhi pikiran kita. Kenapa kok pikiran? Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa hati dan pikiran itu tidak bisa lepas daripada kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita masih ingat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan, ya, mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kalau kita mau menikmati damai sejahtera Kristus, ya, mari selain daripada kita menjaga hati, kita juga mau berubah di dalam pikiran. Ya, buat apa kita bisa menikmati berkat yang besar, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, tetapi kalau pikiran kita dikuasai oleh dunia, ya, tetapi Tuhan menghendaki saat kita mau mengalami yaitu aliran-aliran sumber berkat, kita harus memiliki perubahan dulu di dalam pola pikir kita. Ya, pola pikir yang seperti apa? Ya, pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan juga ditulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4. Coba kita baca yang ke-8. Firman Tuhan di sana juga dengan jelas mengatakan, ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang dikatakan manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi mari kita ubah hati kita menjadi hati yang benar-benar baik, sehingga dari kehidupan kita bukan saja kita diberkati, tapi menjadi berkat. Dan lebih lagi dikatakan saat kita mau diubah, mau berubah pikiran, bukan cara berpikir dunia ini, semua yang manis, semua yang baik, semua yang benar, maka sesungguhnya sumber berkat damai sejahtera itu sedang mengalir dalam kehidupan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat menikmati sumber berkat dari Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati dengan damai sejahtera-Mu yang utuh, yang melampaui segala akal pikiran kami, yang besar, yang mulia, dan yang luar biasa. Sebab itu kami rindu, kami mau menjaga hati kami terlebih dahulu supaya terpancar kehidupan. Bahkan saat kami, oh Tuhan, selalu untuk menjaga hati kami tetap gembira, tetap bersuka cita, kami memperoleh kesembuhan. Demikian Tuhan, kami mau berubah, bukan cara pandang dan pikiran dunia ini, tetapi semua yang benar, semua yang adil, semua yang sedap didengar, itu yang harus kami pikirkan. Bukan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang haleluya negatif, tetapi pikiran yang positif dan memuliakan nama-Mu. Dan disitulah sesungguhnya kami sudah terima berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Pikiran kami sedang mengalir dan kami nikmati. Terpujilah nama-Mu, semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka saat ini berada, mengalami sumber berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut sumber berkat damai sejahtera daripada-Mu. Amin.